Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Masyur dari Fakultas Teknologi Industri Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor induk mahasiswa 220001847 dari kelas I. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai alat hitung tradisional, yakni semboa. Sebelum kita lanjut membahas tentang semboa, mari kita membahas tentang alat hitung itu sendiri dan bagaimana perkembangannya. Teknologi komputer berkembang dari keinginan manusia menciptakan alat untuk menghitung. Jadi, dari alat hitung ini berkembang dan menjadi komputer seperti pada saat ini. Pada zaman dahulu, bangsa Mesopotamia telah memiliki teknik menghitungnya sendiri dengan cara menampakkan biji-bijian atau kerikil. Bangsa Cina purba pun juga telah mengenal alat hitung yang disebut Xuanpan, yang lebih dikenal dengan sebutan sempoa, dan bangsa Eropa menyebutnya abacus. Alat hitung tradisional tersebut kemudian berkembang lagi menjadi alat hitung yang lebih modern, yang lebih baik. Seperti contohnya alat hitung mekanik yang muncul pada abad ke-17 seperti kalkulator mekanik, mesin hitung mekanik, dan mesin analitik mekanik. Lalu pada awal abad ke-20, teknologi untuk menghitung ini kemudian berkembang menjadi alat hitung elektromekanik. Dan teknologi untuk menghitung ini kemudian makin berkembang, dan setelah itu ditemukanlah teknologi elektronika pada 1940-an. Yang saat itu teknologi untuk menghitung ini disebut dengan komputer. Pada kebudayaan Cina 2000 sebelum Masehi juga telah dikenal alat hitung yang disebut Xuanpan tadi, yang kemudian dikenal sebagai sempoa. Ternyata di luar Cina, di daerah Eropa, alat hitung ini juga dikenal sebagai abacus, seperti yang telah dibahas tadi. Dan di Rusia juga memiliki alat hitung yang mirip yang disebut sochoti, dan di Jepang juga ada alat hitung sempoa ini yang disebut soroban. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sempoa. Sempoa merupakan alat hitung kuno yang terbuat dari kayu. Sempoa terdiri dari dua dek, dek atas dan dek bawah. Ini ya. Dek atas dan dek bawah. Dek atas memiliki dua manik-manik di setiap kolomnya. Ya, memiliki dua manik-manik di setiap kolomnya. Terus, dan dek bawah memiliki 5 buah manik-manik di setiap kolomnya. Masing-masing dari dua manik di kolom atas bernilai 5, sedangkan setiap manik di dek bawah bernilai 1. Sempoa kemudian dapat dibaca seakan-akan kita membaca nomor. Manik-manik dipindahkan ke balok tengah untuk menunjukkan angka yang berbeda. Misalnya, jika 3 manik-manik dari dek bawah di kolom yang telah dipindahkan ke tengah, sempoa menunjukkan angka 3.
jika satu manik dari tik atas dan 3 manik dari tik bawah dipindahkan ke tengah, ini sama dengan 8 karena manik tik atas bernilai 5. Ya, jadi manik-manik dipindahkan ke tengah dan manik-manik dari tik bawah dipindahkan ke tengah seperti ini. Ya. Dan juga gambar yang berada di pojok bawah ini merupakan gambar dari alat hitung tradisional yang berasal dari Jepang yang disebut soroban, ya, memiliki kemiripan dengan swanpan atau sempoa yang hanya memiliki perbedaan di bagian manik-maniknya saja. Lanjut, lalu apa hubungan sempoa dengan perhitungan aritmatika? Sempoa digunakan untuk membantu perhitungan mulai dari operasi pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian, hingga operasi akar kuadrat. Tidak heran kalau metode pembelajaran matematika menggunakan sempoa banyak diajarkan kepada anak-anak, terutama anak-anak yang masih berada di bangku sekolah dasar. Karena dengan belajar menggunakan sempoa, para anak-anak ini dapat belajar dengan lebih praktis dan relatif lebih mudah dibandingkan cara konvensional. Lalu, apa manfaat dari belajar menggunakan sempoa? Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari belajar menggunakan sempoa ini. Di antaranya, yakni dapat meningkatkan kemampuan berhitung secara tepat dan tepat. Lalu ada meningkatkan para siswa untuk menyelesaikan masalah. Dan ada sempoa ini membantu dalam belajar dasar aritmatika. Pada level pembelajaran yang lebih tinggi, para siswa ini juga dapat menghitung dengan cara menggunakan sempoa tanpa harus menggunakan sempoa secara langsung. Mereka dapat membayangkannya seolah-olah di tangan mereka ada sempoa untuk menghitung. Lanjut, berikut ini ada bagian-bagian yang ada di sempoa. Di sini kita lihat ada tiang ratusan, ada tiang puluhan, ada tiang satuan. Dan di sini di tengah-tengah ini disebut titik satuan atau titik tengah. Lalu di sini ada tiang manik dan terdapat bingkai sempoa yang membingkai manik-manik di sempoa ini. Lalu ada manik atas yang berada di titik atas dan manik bawah yang dibatasi oleh tiang pembatas. Dan ini disebut manik. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari alat hitung tradisional sempoa. Semoga dari pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai alat hitung sempoa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.